Assalamualaikum Bu Erlin. Waalaikumsalam, Bu Herlina. Selamat malam. Selamat malam, Bu Herlina. Gimana nih kabarnya, Bu Herlina? Ya, alhamdulillah sehat. Bu Erlin gimana? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik Bu Erlin. Baik Bu Erlin, kali ini kita akan melakukan praobservasi dulu ya Bu Erlin ya, untuk kegiatan supervisi kita yang berbasis coaching. Jadi Bu Erlin, tujuan kita untuk supervisi kali ini untuk pengembangan diri dari Bu Erlin. Ya, semoga nanti bisa memberikan yang terbaik ya. Artinya bisa memberikan efek yang baik untuk pengembangan diri buat Bu Erlin, kemudian saya juga, nanti kemudian dengan Koci juga demikian. Dalam hal ini yang akan berperan sebagai observer adalah saya, Bu Erlin, saya Bu Vina, saya guru IPA dari SMPN 1 Burneh. Kemudian nanti Bu Erlin yang akan berperan sebagai coach dan Bapak Haikal nanti yang akan berperan sebagai coachnya. Bu Erlin untuk kompetensi coachingnya, ya kompetensi apa ini Bu Erlin terkait coaching yang akan diobservasi? Pada hari ini saya ingin meningkatkan yang diobservasi itu, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Saya minta Ibu diobservasi sama Ibu, apakah selama sesi coaching nanti saya bisa menerapkan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Haikal, seperti itu. Ya, untuk kompetensi pertanyaan berbobot Bu Erlin kan sudah saya beritahu tadi di selebarannya ada 4 ya Bu ya. Ada level 1, 2, 3, dan 4. Dari kompetensi ini Bu Erlin, saat ini Bu Erlin ada di posisi berapa Bu Erlin saat ini? Saat ini saya mungkin masih di posisi 2, Ibu. Karena saya masih Yes. perlu latihan, masih perlu adanya observer sehingga mengetahui sejauh mana peningkatan yang saya ingin capai ini nanti, Ibu. Baik, ya. Terima kasih Bu Erlin sudah menilai performa Bu Erlin terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Nah, yang Ibu harapkan, Ibu bisa di level berapa, Bu? Saya berharap di level 3 sampai 4, Ibu. Semoga 4, Ibu. 3 atau 4 di level 4 ya. Jadi di level 1 ini level yang rendah ya Bu Erlin dan di level 4 ini level yang paling tinggi. Nah, kalau Bu Erlin tadi memilih level 4 ini artinya Bu Erlin sudah yakin, percaya diri bahwa Bu Erlin nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot bagi Bapak Haikal selaku coaching-nya. Baik Bu Erlin saya mohon izin nanti saat Ibu melakukan coaching dengan Bapak Haikal, saya akan memberikan feedback setelah percakapan coachingnya. Apakah Bu Erlin bersedia saya berikan feedback di hadapan Bapak Haikal? Bersedia, Ibu. Oke, terima kasih Bu Erlin. Perlu Ibu Erlin ketahui juga, nanti saya akan memberikan feedback berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya amati pada saat Bu Erlin melakukan sesi coaching dengan Bapak Haikal. Bisa jadi penilaian atau feedback saya pada kali ini terhadap Bu Erlin itu akan berbeda dengan penilaian yang sebelumnya atau penilaian yang akan datang. Jadi khusus untuk feedback yang saya sampaikan hari ini adalah penampilan Bu Erlin pada saat ini bersama dengan Bapak Haikal. Untuk sesi coaching Ibu dengan Bapak Haikal, kita laksanakan selama 20 menit Bu Erlin. Sudah bisa dipahami Ibu? Sudah bisa, Ibu. Ya, saya juga mohon izin nanti Bu Erlin untuk sambil lalu mencatat apa yang telah Ibu lakukan dengan Bapak Haikal pada saat sesi coaching. Apakah ada pertanyaan Ibu Erlin? Sejauh ini tidak ada, Ibu. Sudah jelas semuanya. Bisa kita mulai Bu? Bisa, Ibu. Ya, baik. Silakan dimulai Bu Erlin. Terima kasih, Bu Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Bapak Haikal? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching bersama Ibu Havina sebagai observer, Bapak. Eh, Kemarin Bapak sudah bersedia untuk melakukan coaching bersama dengan saya. Eh,
tujuan Bapak apa yang maaf sebelumnya saya ingatkan dulu kita di sini akan melakukan sesi coaching selama sekitar 20 menit ya Bapak ya tentang permasalahan atau refleksi atau praobservasi yang Bapak ingin bahas bersama saya dengan sesi coaching ini. Hari ini Bapak ingin bercerita atau coaching tentang apa Bapak Haikal? Ini Bu, masih banyak anak yang terlambat masuk. Karena dari hari ke hari tidak malah berkurang itu anak yang terlambat masuk sekolah. Jadi itu perlu juga harus segera ditangani. Karena setiap hari saya melihat itu yang ada di lapangan kok malah tambah banyak yang terlambat. Kok tidak tambah menurun, ada apa? Makanya itu saya perlu mencari solusi dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kok anak yang terlambat semakin meningkat. Jadi selama sesi coaching ini nanti, goal yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa itu Bapak? Anak-anak lebih awal masuk. Lambat. Tepat waktu untuk masuk sekolah. Jadi dari permasalahan anak itu terlambat masuk, yang tambah hari tambah banyak ya Bapak yang mengalami keterlambatan masuk sekolah atau masuk kelas itu. Kemudian goal yang ingin Bapak dapatkan itu adalah anak lebih awal masuk atau tepat waktu dalam pembelajaran nantinya seperti itu. Nah, nanti menurut Bapak apa manfaat yang Ya, akan gitu. Bapak dapatkan jika Bapak mencapai tujuan ini Bapak? Bahwa semakin banyak anak yang terlambat itu yang tidak berkurang-kurang sehingga terjadi banyak yang menumpuk dihukum. Dan sekarang itu sudah berlaku kurikulum merdeka kok masih ada yang dihukum. Apa karena penyebab itu anak-anak semakin tambah yang bolos? Apa semakin banyak yang terlambat karena merasa dipermalukan itu malah akhirnya jarak gitu bahasa Jawanya jarak. Alah, paling ya dihukum sudah terlambat saja. Karena dulu kalau anak-anak dipakai berdoa itu malah jarang terlambat. Sekarang dengan adanya hukuman kok malah banyak yang terlambat. Ini yang akhirnya menjadi pertanyaan saya. Apa penyebabnya? Sampai sekarang saya cari bingung tuh. Itu Oh, Bu yang menjadi masalah. Dan saya tidak berharap lagi ada anak yang terlambat. nah, dari penjelasan Bapak tadi, dulu itu anak-anak itu datang tepat waktu. Itu masuknya jam 6.45, tapi setengah 7 anak-anak itu sudah berdoa ya Bapak ya. Terus selama Sudah, COVID itu berlangsung sehingga anak-anak eh, mulai berkurang rasa disiplinnya sehingga banyak meningkat keterlambatan tersebut. Nah, terus adanya hukuman ya Bapak ya dalam waktu ini melaksanakan kurikulum merdeka anak-anak diberlakukan hukuman sehingga Bapak merasa jika apakah menurut adanya hukuman ini tuh anak-anak dimulai dihukum seperti itu ya Bapak ya. Nah, di kurikulum merdeka yang Bapak ya Bu. lakukan anak-anak tadi saya dengar yaitu dihukum. Hukuman seperti apa Bapak yang diberlakukan di sekolah Bapak itu? Jadi gini Bu, anak-anak yang terlambat di situ ya, Iya. itu dibaris. Yang terlambat masuk itu dibariskan. Setelah itu suruh keliling, keliling, keliling sekolah. Dan itu kan akan jadi tontonan tuh. Akhirnya mungkin ada. Nah itu semakin menjadi-jadi. Hanya apa ini penyebabnya? Saya sering bertanya, apa karena sering dihukum anak-anak malah tambah jadi? Atau memang karena memang mereka rumahnya jauh atau apa? Itu yang perlu saya cari penyebabnya. Tapi dari beberapa kejadian, anak itu sempat mengeluh. Kenapa kok lambat begini saja sudah dihukum? Akhirnya ya sampai hari ini masih banyak yang terlambat. Jadi dari yang Bapak paparkan tadi, hukumannya berupa baris, kemudian keliling sekolah. Bapak merasa jika eh, apakah anak-anak itu sebagai tontonan itu, sehingga mereka akan merasa malu. Terus anak-anak itu apa kemungkinan yang kedua yaitu anak-anak itu jauh dari tempat sekolah sampai ke dari rumah ke tempat sekolah. Terus Bapak mendengar juga yang ketiga adalah mengeluh yaitu kenapa saya itu terlambat harus dihukum seperti itu ya Bapak ya. Nah, Ya. menurut ketiga
ketiga dari Bapak ini yang Bapak rasakan, atau Bapak dengar, atau Bapak temui, eh, Bapak di sini apakah sudah melakukan, ibaratnya Bapak sudah melakukan survei atau apa, sehingga eh, Bapak dari ini tadi dengar dan lain sebagainya itu, eh, bagaimana respon yang Bapak dapatkan atau temui setelah mendengar hal tersebut, Pak? Nah, ya saya menjalankan survei kecil-kecilan, Bu. Saya mulai dari kelas yang saya ajar dulu. Setiap anak yang terlambat, terus akhirnya datang, saya tanya itu, loh kamu terlambat kenapa? Loh, saya terlambatnya tidak lama, Pak. Pada saat pintu baru ditutup, saya sudah dikatakan terlambat. Justru yang membuat saya terlambat lama itu malah dihukum itu. Oh, itu. Terus akhirnya saya tanya anak itu, loh, gimana perasaan kamu dihukum? Ya itu Pak, hanya terlambat sekian menit sudah dihukum. Tanya, ya lebih baik nanti telah kok begini saja kok sudah dihukum. Apa tidak ada toleransi? Nah, itu akhirnya saya berkesimpulan justru anak-anak itu merasa kecewa, akhirnya jarak gitu. Karena tidak dibedakan mana yang terlambat lama, mana yang terlambat hanya pintu ditutup. Jadi pada saat pintu ditutup, terlambat itu sudah dikategorikan sama dengan yang terlambat lama. Gitu. Itu yang membuat anak-anak kecewa. Itu hasil survei saya, dan rata-rata yang kecewa itu adalah anak yang terlambatnya sedikit, tapi hukumannya disamakan dengan yang terlambatnya lama. Gitu. Dan itu yang tambah banyak akhirnya. Mungkin ya ngajak teman-temannya barangkali. Jadi melalui survei tadi, Bapak tanya secara langsung, jadi melalui hukuman tersebut, anak itu jadi terlambat. Terlambatnya itu bukan pintu gerbang sudah ditutup, tambah terlambatnya lama tadi itu karena dihukum tadi, sehingga melalui kecewa, kemudian anak-anak tersebut tadi mengulangi lagi, karena setiap keliru sedikit langsung dihukum seperti itu ya Bapak ya. Apa Ya, yang Bapak lakukan setelah mengetahui kekecewaan dari anak-anak tadi, Bapak, yang dihukum tadi? Apa yang sudah Bapak lakukan di waktu mendengar seperti itu? Apa yang Bapak lakukan? kalau saya terhadap anak-anak saya yang saya ajar itu ya sudahlah, kamu terlambat, saya paling hanya bilang kalau sudah kejadian jangan diulangi ya, saya hanya bilang gitu. Jadi saya masih belum melakukan apa-apa dengan yang terlambat ini, saya hanya bisa menghibur, belum ada respon balik yang bagus. Nanti kalau saya memulai masih ada hal-hal yang perlu disiapkan lagi. Nah, di sini tadi Bapak mengatakan belum melakukan apa-apa ya, karena Bapak merasa Nggih, masih melakukan survei-survei terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, nggih. apa yang Bapak butuhkan supaya yang belum Bapak lakukan apa-apa ini untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak inginkan tadi, Bapak? Apa yang Bapak butuhkan itu? Kalau saya sih inginnya nanti ini anak-anak yang terlambat sedikit itu, yang terlambatnya tidak sama ini dipilah sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pada anak. Karena kan kita katanya sudah kurikulum merdeka ini, kan sudah harus berpihak pada anak. Mestinya dipilah lah yang terlambatnya. Target saya itu biar ada perbedaan mana yang terlambat lama dengan terlambat sedikit. Jadi menurut Bapak, di sini yang Bapak butuhkan adalah adanya memilah-milah terlebih dahulu supaya tidak ada perbedaan mana yang terlambat lama, mana yang terlambatnya cuma baru sebentar seperti itu ya, Pak ya. Jadi hukuman yang diberikan di sekolah itu tidak berdampak yang lebih lagi. Menurut Bapak itu hukuman yang diberikan sekolah itu apakah maaf, yang diberikan oleh sekolah itu kan kata Bapak memberikan dampak kekecewaan tadi ya Bapak ya. Nah, menurut Bapak bagaimana Ya, supaya Bu. anak-anak tersebut tidak mengalami kekecewaan yang sering mereka dapatkan dari keterlambatan tersebut, Bapak? Rencana Bapak bagaimana supaya hal tersebut bisa terminimalisir atau bagaimana menurut Bapak atas kekecewaan dari anak-anak tersebut, Bapak? Ya, kegiatan-kegiatan untuk minimalisir itu saya mulai dari kelas yang saya ampu, Ibu. Jadi saya mungkin untuk yang di kelas saya ampu PKC itu ya saya kasih bahasa Jawanya ya jangan, mudah-mudahan mereka bisa menerima.
dengan kondisi kalau menurut mereka perlakuannya tidak adil, ya saya jelaskan. Ya saja menurut persepsi hukum itu adalah adil sebagai bentuk persamaan perlakuan. Ya saya kasih apa ya pemahaman-pemahaman bahwa kegiatan yang apa atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga adalah suatu pelanggaran yang disebut. Dan untuk yang di sekolah di kelas saya, ya alhamdulillah beberapa waktu ini sudah mulai mengalami penurunan. Cuman yang kelas lain saya belum bisa tindak. Jadi saya hanya fokus untuk kelas yang saya ampu saja. Ya, jadi Bapak melakukan kegiatan yang di kelas Bapak ampu dengan melakukan pemahaman atau wejangan-wejangan tadi ya Bapak ya. Terus yang kedua yaitu Ya. supaya anak-anak mengalami penurunan. Nah, bagaimana Bapak mengatakan tadi katanya sudah mengalami penurunan di kelas yang Bapak ampu. Bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan itu, misalnya dari skala 1 sampai dengan skala 10, yaitu skala 1 itu ibaratnya masih belum sukses, yang skala 10 itu anak-anak sudah berhasil dalam meminimalisir atau sudah sukses dalam apa tadi tidak terlambat ke sekolah itu Bapak. Kan di SMK itu kan ibarat ada sekolah dalam sekolah ya. Jadi saya di jurusan itu bersama teman-teman saya di jurusan itu melakukan tindakan preventif terhadap anak-anak yang jarang terlambat dan juga menjalankan program kurat di mereka yang sering terlambat. Itu ada petugasnya Bu di jurusan kami masing-masing bergantian. Kalau memang waktunya tidak mengajar gitu, mereka yang akan menjadi semacam konselor bagi anak-anak yang sering terlambat. Jadi kami berlima itu gantian. Kalau memang ada jam mengajar gitu, mereka akan menjadi konselor bagi yang terlambat. Dan itu dijalankan di jurusan saya, itu sudah menjadi rutinitas sehingga anak yang terlambat itu harapannya diberikan pengarahan-pengarahan yang baik dengan cara-cara yang bijak sehingga harapannya tidak menimbulkan kekecewaan pada diri. Dan dari kejadian itu menurut ketua jurusan saya dengan kejadian ini kami kan melakukan bersama-sama ini dari evaluasi tiap 3 bulan yang disampaikan oleh ketua jurusan saya itu sudah mulai berdampak. Ada pengurangan lah anak-anak yang katanya sering terlambat sudah mulai, kalau terlambatnya 15 menit sudah mulai berkurang, yang terlambatnya 1 menit itu bahkan sekarang sudah jarang terlambat, bahkan datang lebih pagi. Itu yang di jurusan saya. Tapi kami belum bisa meraih ke jurusan yang lain karena masing-masing jurusan punya ketua jurusan masing-masing. Dan ketua jurusan saya tidak berharap, masih belum berharap untuk bisa jurusan lain karena masih fokus. Jadi menurut Bapak sekolah SMK Bapak itu Bapak sudah melakukan kegiatan preventif yang kolaborasi dengan ketua jurusannya selama itu untuk melakukan evaluasi selama 3 bulan itu untuk melakukan pengarahan. Yang Bapak katakan tadi sudah melakukan tadi dari hukuman berubah menjadi pengarahan ya Bapak ya, sudah dilakukan ya. Kemudian kemudian rencana Ya, Bu. rencana apa yang Bapak lakukan karena Bapak tadi kan menginginkan sekolah secara global juga melakukan kedisiplinan tersebut tanpa adanya hukuman tadi sudah berubah jadi pengarahan ya kata Bapak tadi di sini ya, melalui kolaborasi dengan ketua jurusan tadi. Apakah ada rencana bagaimana rencana Bapak ini dapat dilakukan atau diberdayakan di sekolah Bapak? Bagaimana menurut Bapak langkah-langkah yang Bapak lakukan tersebut untuk mendukung anak-anak yang terlambat, mengurangi anak-anak yang ya itu Bu, nanti kalau memang yang di TKJ berhasil, ya kami akan melangkah ke
ke jurusan lain. Nah, kami akan memulai dari jurusan dulu. Nah, kalau dari jurusan sudah berhasil, mudah-mudahan jurusan TKJ menjadi contoh untuk yang lain sehingga keterlambatannya bisa ditekan di sekolah. Apa komitmen yang bisa Bapak buat untuk melaksanakan rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu? Rencana aksinya begini, kalau di jurusan TKJ sudah berhasil, kami bersama ketua jurusan dalam dijalankan di jurusan TKJ. Jadi kalau di TKJ tadi sudah berhasil, bersama ketua jurusan akan melakukan program serupa untuk jurusan-jurusan yang lainnya seperti itu ya Bapak ya. Siapa yang akan Bapak ajak? Ya, siapa yang akan Bapak ajak untuk mempertahankan komitmen yang Bapak akan laksanakan ini nanti? Siapa saja Bapak? Saya ajak yang jelas pertama ketua jurusan saya, ketua jurusan TKJ. Setelah itu, dari itu kami bersama-sama dengan ketua jurusan menghadap ke kepala sekolah, dan kepala sekolah nanti yang akan mempertemukan kami dengan jurusan-jurusan yang lain, dan kami akan memaparkan program kami yang di TKJ dalam rangka mengurangi, dan harapannya nanti ada penguatan-penguatan dari kepala sekolah agar jurusan yang lain juga menjalankan sesuai dengan yang dijalankan di TKJ. Oke. Menurut Bapak, setelah tadi Bapak berkolaborasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang dari TKJ semua tadi, skala berapa yang Bapak rasakan atau yang Bapak lakukan ini tadi, skala berapa ini yang sudah Bapak rencanakan ini tadi, dari skala 1 sampai dengan skala 10. 1 itu belum berhasil, akan tidak berhasil, atau yang 10 itu akan berhasil, seperti itu Bapak. Secara tatanan dari hasil evaluasi yang kemarin di bulan Maret, kami itu sudah sampai angka 8, dan bulan April ini memulai lagi untuk yang awal. Dan nanti setelah Juni hasil evaluasi itu target kami akan sampai ke angka 9 setelah Juni evaluasi. Dan dari situ nanti berharap kalau kami sudah 9, Juli sudah diterapkan ke jurusan yang lain. Jadi dari skala 8 ingin Bapak tingkatkan di skala 9 untuk melakukan evaluasi seperti itu ya Bapak ya. Dari sini apa yang dapat Bapak simpulkan dari sesi coaching yang hari ini Bapak? Itu kan tiap 3 bulan kita evaluasi, itu nanti ya setiap evaluasi kami akan menyampaikan ketua jurusan perlu tidak mengajak jurusan lain. Kalau perlu ya akan, kami kan tidak mungkin langsung evaluasi. Nah, targetnya nanti bulan Juli itu jurusan DKV yang dekat dengan TKJ itu kami ajak, sama jurusan seni tari. Jadi nanti kami bertahap mengajak jurusan sampai targetnya, dan harapannya tingkat keterlambatan anak-anak akan jauh semakin turun. Di sini Bapak sudah hampir 20 menit atau 20 menit lebih ini ya Bapak ya. Nah, jadi Bapak tadi sudah optimis akan melakukan program ini dengan kepala sekolah dan ketua jurusan tadi. Nah, apa yang menjadi insight dari sesi yang kita lakukan ini? Apakah sudah insight yang Bapak temui dari pertemuan kita ini Bapak? Saya merasa senang karena dengan begini saya malah nemu terobosan bahwa untuk mencegah keterlambatan anak-anak itu tidak bisa saya jalan sendiri. Saya perlu mengajak jurusan lain dalam rangka mengurangi tingkat keterlambatan anak-anak. Itu Bu, hebat. Terima kasih. Semoga program yang Bapak laksanakan ini mencapai goalnya dengan tujuan supaya anak-anak mulai kembali masuk lebih awal lagi Bapak ya, tidak seperti sekarang-sekarang ini. Sukses selalu buat Bapak Haikal, ditunggu bulan
April ini ya Bapak ya, progresnya tidak sabar saya menunggu kemajuan dari Bapak untuk melakukan tujuan atau goal yang ingin Bapak dapatkan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini di stop ya. Halo, halo Pak Haikal. Ya, lanjut saja Mas Inut. Sini. Loh, Bu Elvina lanjut saja. Oh iya, Sudah di stop, Bu. Jangan di stop. Ya. Oke. Sudah, lanjut. kita stop dulu. Oh, ya. Nanti kita buatkan baru. Enggak, bukan. Oke, terima kasih Ibu Erlin dan Bapak Haikal untuk sesi coachingnya. Sekarang kita sudah masuk ke kegiatan atau di sesi pasca observasi. Bagaimana Ibu Erlin menilai performa Ibu selama coaching? Selama sesi coaching yang saya lakukan dengan Bapak Haikal, saya merasa ada peningkatan Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Haikal melalui problem yang dilalui atau dirasakan oleh Bapak Haikal yang selama ini yang ada di sekolahnya Ibu. Ya, Bu Erlin. Kita lihat lagi, kita kembali lagi ke rubriknya ya, Bu Erlin ya. Jadi tadi Bu Erlin ingin meningkatkan di kompetensi untuk pertanyaan berbobot. Ya, menurut Ibu Erlin, ya, apakah sudah ada di level yang Ibu inginkan dalam memberikan bobotnya? Tadi Bu Erlin sudah memberikan skala 4 ya, berarti ini sudah yang paling maksimal. Gimana Bu Erlin menilai dirinya? Sudah sesuai tidak Bu di angka 4? Saya merasa masih belum. Saya merasa di posisi masih 3. Karena saya kadang-kadang keselip dengan apakah itu, terus saya rubah lagi kalimat saya ke kalimat terbuka. Saya merasa itu. Jadi Ibu menilai ada di level berapa Ibu? Masih 3 Ibu, karena saya merasa masih kurang, belum begitu lancar seperti itu. Baik, siap Ibu. Ya, jadi Ibu menilai tadi masih belum terlihat lancar begitu ya Bu ya, dari penilaian Bu Erlin sendiri. Baik, terima kasih Bu Erlin. Mohon izin Ibu Erlin, apakah Ibu bersedia jika saya menanyakan tentang coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Erlin kepada Bapak Haikal? Sedia Ibu, silakan. Baik, terima kasih untuk kesediaannya. Bapak Haikal? Ya, Bu. Ya, apa menurut Pak Haikal? Apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Ibu Erlin? Ada Bu, saya yang asalnya tidak terpikir untuk melibatkan orang lain, hanya melibatkan orang lain. Bahwa untuk mengatasi sering terlambatnya anak di SMK 1 Banyuwangi itu, saya perlu melibatkan jurusan-jurusan lain. Kalau hanya saya mulai dari jurusan TKJ saja, itu tidak akan berdampak kepada jurusan-jurusan yang lain. Sehingga tadi ada pertanyaan pemancing yang akhirnya membuat saya sadar untuk melibatkan orang lain. Sudahkah Bapak menemukan cara lain? Itu memancing pemikiran saya untuk melibatkan jurusan-jurusan lain. Bagus Bu, saya merasa senang, merasa terbantu bagaimana saya menemukan solusi untuk melibatkan orang lain dalam mengatasi anak-anak yang terlambat di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Oke, baik. Jadi menurut penilaian Bapak Haikal, ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Erlin kepada Pak Haikal sudah membantu Pak Haikal. Sampai-sampai dari yang awalnya tidak ingin melibatkan pihak luar, ternyata di sini Pak Haikal menemukan jawaban baru atas keresahan dari Bapak Haikal. Salah satu rencana yang diinginkan Pak Haikal ini ternyata Pak Haikal ada inspirasi untuk melibatkan pihak luar ya atau dari jurusan lain begitu. Ya, oke, terima kasih Bapak Haikal. Ada lagi Pak Haikal hal baik lainnya Pak? Hal baik lain yang saya rasakan ini pada saat saya sempat berpikir untuk langsung mengontrol semua kejadian, itu kan malah bukan kendali saya, tapi ada pernyataan pemancing yaitu tadi. Yang pertama saya dipancing untuk bagaimana melibatkan orang lain. Yang kedua, saya juga ditanya apa saja yang sudah pernah saya lakukan. Dan itu menginspirasi banget buat saya bisa lebih untuk menggali apa yang bisa saya lakukan, Bu. Itu, Bu. Baik. Haikal. Jadi banyak ya Pak Haikal ya peran Ya, Bu. dari coaching yang sudah membantu membuka ide-ide dari Pak Haikal.
Baik, Pak Haikal, saya kembali lagi ke Ibu Erlin ya Pak ya. Ya, Bu. Ibu Erlin, ya, menurut Ibu Erlin, pada sesi coaching dengan Bapak Haikal, apa nih yang perlu ditingkatkan lagi atau perlu improve apa lagi Bu Erlin? Eh, yang perlu saya tingkatkan lagi itu bagaimana saya menghilangkan kata-kata ataupun kalimat atau pertanyaan tertutup itu. Tadi saya kadang-kadang terselip, apakah gitu. Tapi saya terus merubah tadi itu, bagaimana terus habis itu. Ya, Kadang-kadang masih kebiasaan iya, gitu. iya. Saya itu masih menggunakan kata tertutup itu sehingga nanti akan ketika si kunci ini untuk menemukan nanti solusinya. Kalau saya bertanya apakah, jadi saya mengganti seperti itu. Jadi saya ingin terbiasa menghilangkan kata itu supaya tidak keluar gitu itu. Kan saya itu kadang-kadang sadar gini terus ingin saya hilangkan gitu. Ya, dari cerita Ibu Erlin tadi, apa Ibu langkah-langkah Ibu supaya pada sesi coaching di berikutnya atau di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi? Saya akan melakukan sesi coaching seperti ini lagi Bu. Saya akan berlatih lagi dengan adanya observer lagi sehingga saya akan merasa lebih terbantu lagi Ibu. Jadi komitmen saya, perkembangan kompetensi yang ingin saya dapatkan atau ingin saya tuju nanti dapat terlihat gitu Ibu sama Ibu Harvina. Ya, Bu Erlin, mohon maaf saya ke Pak Haikal lagi ya. Menurut dari Bu Erlin Pak, terkait sesi coaching ini, Kalau saya merasakan coachingnya sudah jalan sih, Bu. Sampai saya menemukan apa yang harus saya lakukan, kapan kontrol untuk evaluasinya, sehingga apa yang dilakukan Bu Erlin sudah memancing apa yang saya inginkan, dan itu juga cita-cita dari goal saya. ya Itu, Bu. baik. Sudah baik ya Pak ya, sudah Ya. mencapai solusi yang Bapak harapkan terkait dengan goal Bapak tadi. Pak Ibu. Haikal, seandainya Bapak ada pertanyaan yang ingin Bapak harapkan ditanyakan oleh Ibu Erlin. Pertanyaan apa itu, Pak? Pertanyaan ke saya, Bu. Ya, Yang tadi yang yang nggak muncul diharapkan. ini Bu. Justru yang saya harapkan, kenapa kok malah ini, kenapa kok nggak ada pihak yang memantau ini gitu. Kan Bapak bukan siapa-siapa kok, justru Oh, Bapak yang memantau. oke. Oke, oke. Ya, baik, Pak. Jadi Pak Haikal itu berhak pihak yang memantau begitu. Dan Ya, biar biar itu yang memancing saya melibatkan orang lain. Tapi saya ini tetap ditanyakan, tapi dan akhir-akhir itu. Pak Haikal, ya betul Pak. Mohon izin Ibu Erlin, saya akan memberikan hasil pengamatan tadi ya Bu Erlin ya. Apakah Ibu berkenan? Dengan Ibu. Silakan. Baik. Supaya lebih lengkap lagi ya Bu Erlin ya hasil dari kegiatan coachingnya. Jadi ada beberapa hal Bu Erlin yang menjadi catatan saya, dan ini yang pertama yang akan saya utarakan. Yang pertama, apa hal-hal yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan, Bu Erlin lakukan. Yang pertama tadi Bu Erlin bagus karena sudah menyatakan berapa lama durasi untuk percakapan coachingnya. Jadi waktunya sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, Bu Erlin tadi sudah memberikan pembukaan di awal sesi. Kemudian suara atau intonasinya Bu Erlin juga sudah bagus, setara dengan Pak Haikal, jadi tidak terlalu menggebu-gebu, tidak keras, tidak berada di atas atau di levelnya Pak Haikal. Itu sudah bagus menurut saya itu. Kemudian Ibu di sini, kalau dari pengamatan saya, Ibu sudah bagus dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena Bu Erlin tadi membuat pertanyaannya itu berdasarkan apa yang sudah Ibu dengar. Jadi Ibu cenderung mengulangi lagi dari cerita yang sudah diceritakan oleh Bapak Haikal, kemudian Ibu kembangkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan lain. Dan itu merupakan pertanyaan terbuka. Ya, bagus itu. Dari sisi itu bagus.
bagus Bu Erlin. Dan tadi di bagian akhir Bu Erlin juga sudah bisa memberikan kesimpulan, menanyakan kesimpulan juga kepada Pak Haikal. Kemudian dari sisi alur yang Ibu pakai tadi memakai alur Tirta ya Bu ya. Jadi pada semua tahapan saya Pak amati tadi semuanya sudah ada. Mulai dari awal apa tujuan dari kegiatan ini itu sudah Ibu tanyakan. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahannya yang sedang dihadapi, menggali lebih dalam lagi penyebabnya, kemudian menggali lebih dalam lagi solusi-solusi yang artinya langsung keluar dari si Koji atau dalam hal ini Pak Haikal. Kemudian dari sisi rencana aksi, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah Pak Haikal itu sudah terbuka dalam memberikan rencana apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Sampai-sampai Pak Haikal tadi yang awalnya tidak ingin melibatkan pihak luar jurusan sampai terbesit begitu ingin melibatkan jurusan lain supaya impact-nya, dampaknya bisa lebih luas lagi. Itu untuk rencana aksi atau action plan. Kemudian dari segi TA-nya, ya tanggung jawab mulai dari komitmen juga sudah Ibu tanyakan tadi kepada Bapak Haikal di skala komitmen berapa. Nah, itu juga sudah terukur dan terarah. Yang sudah baik itu Bu Erlin. Selain itu ada juga yang perlu diimprove, artinya yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Erlin. Jadi antara lain Bu Erlin yang perlu ditingkatkan di awal Bu Erlin perlu ditanyakan kembali kepada Bapak Haikal apa kompetensi coaching yang ingin disampaikan pada sesi ini. Apakah direfleksi, ataukah di problem solving, atau di kalibrasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu nanti bisa perbaiki lagi atau diungkapkan lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Selain itu Bu Erlin, ya seperti kata Bu Erlin tadi, susah sekali sepertinya untuk tidak mengutarakan pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan-pertanyaan apakah seperti itu tadi masih ada, tapi tidak banyak. Ya, hanya semacam penegasan sepertinya. Jadi memang diharapkan pertanyaan apakah gitu dihindari untuk sesi coaching. Kecuali pertanyaan apa seperti itu Bu Erlin. Nah, dan yang perlu dikorek lebih dalam lagi tadi pada saat Pak Haikal menginginkan ada perbedaan antara artinya terapi atau hukuman dari siswa yang terlambat dalam waktu yang artinya tidak lama dengan siswa yang terlambat dengan durasi yang lama. Nah, di situ Bu Erlin bisa diperjelas lagi seperti apa ya sanksi realnya, kritnya seperti apa. Ya, itu yang perlu diimprove lagi dari Bu Erlin. Yang dari yang saya sampaikan ini Bu Erlin, bagaimana menurut pendapat Ibu? Menurut saya, terima kasih Bu Arvina karena melalui sesi observasi yang kita lakukan ini, sehingga saya mengetahui apa yang diinginkan Pak Haikal. Ada pertanyaan seperti itu tadi, dari Ibu ada masukan untuk menanyakan terlebih dahulu, sehingga menambah referensi saya untuk perbaikan saya ke depannya dalam melakukan sesi coaching-coaching selanjutnya ini. Baik. Dan di sini Bu, saya tidak akan memberikan penilaian ya Bu ya. Sebenarnya observasi yang kita lakukan sekarang ini adalah hadiah begitu, terutama bagi Ibu Coach atau Ibu Erlin. Ya, hadiah ini supaya bisa memberikan pengembangan diri untuk keterampilan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, khususnya bagi Bu Erlin. Nah, menurut Bu Erlin, insight yang bisa Bu Erlin ambil setelah kegiatan percakapan coaching ini apa? Yang saya dapatkan yaitu fokus pada coaching, kemudian membuat pertanyaan berbobot tadi, dan tidak ingin mengarahkan jawaban yang sesuai yang saya inginkan. Jadi kita mengalir apa yang ada di pikiran coaching, kita ikutin seperti itu. Jadi coaching sendiri yang bisa menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang dimiliki potensi baik dari dirinya maupun dari sekolahnya tersebut. Ya, baik Bu Erlin. Lalu apa ini action plan-nya yang ingin Ibu lakukan supaya coachingnya bisa lebih baik lagi di masa mendatang? Saya ingin lakukan sesi coaching lagi terus supaya
kekurangan-kekurangan yang saya dapatkan hari ini bisa terminimalisir lagi itu. Jadi tidak terulang lagi sehingga lebih lancar lagi, lebih memahami eh, apapun yang dirasakan oleh Koci sehingga saya dapat memberikan motivasi sendiri kepada si Koci itu. Jadi tidak bergantung lagi ingin apa yang solusi apa yang harus saya berikan seperti itu, tapi mereka sendiri yang akan menemukannya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Erlin untuk waktu dan kesempatan sebagai coach dan terima kasih juga kepada Bapak Haikal sebagai coach untuk waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bisa melaksanakan sesi-sesi coaching di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.